Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratal afadil, pemirsa, pendengar dimanapun berada, izinkan Al-Fakir wa Dhaif UBL, Ustadz Blangkon Loreng, Letkol Laut Kesehatan Rahim Hadi Anwar, bisa bersua kembali pada satu acara yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu Qalin Lamil Beriman Kuliah 7 Menit. Pemirsa, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita masih dipilih Allah dan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kali ini kami akan membahas yaitu 3 hal yang mampu membentengi dari godaan syaitan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ngendikaaken, inna syaitana aduwwum mubin, bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang jelas. Olehnya itu kita harus siap-siap. Karena kita tahu kalau di dalam bahasa tentara di depan ada musuh, maka kita harus membentengi apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi musuh kita itu. Di dalam sebuah makalah, Ka'ab al-Ahbar menyatakan bahwa thalathun khisnun minasyaitan. Ada 3 hal yang mampu membentengi dan menjaga godaan setan. Mau tahu? Insya Allah mau tahu lah para pemirsa sekalian. Apa yang pertama, kalau kita mampu terbentengi dan membentengi dari godaan syaitan adalah al-masjidu hisnun. Monggo kita lan panjenengan sami kembali kepada masjid. Artinya apa? Mau berdoa, mau kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Karena di masjid kita ngabekti taqarrub dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kita sholat itu akan tertolong dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi jin, syaitan, iblis laknatullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke masjid bagi orang Islam, bagi orang mukmin, kembali ke masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai kita orang muslim bilang muslim tapi tidak pernah tahu pintunya masjid. Nah, bagaimana? Pasti syaitan akan menggoda kita. Yang kedua, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi dari iblis syaitan laknatullah, yaitu dengan melaksanakan zikrullah, ngata-ngatakan zikir dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan. Sebab apa? Sebab syaitan iblis ini memang betul-betul mau ngeridu dumateng kita. Syaitan iblis laknatullah datang kepada manusia di mana? Mim baina aidihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Sampai-sampai fala tajidu aktsaruhum musyakirin. Kata syaitan, kamu akan saya goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Sampai-sampai kamu nanti tidak bisa menjadi orang yang bersyukur. Apa maknanya? Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala patut bersyukur, tapi laknatullah iblis itu selalu menggoda. Nggak usah kamu syukur nangani pangeran, nggak usah kamu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Apa itu? Nah, inilah yang disebut dengan yuwas wisufi, bisikan-bisikan dari iblis laknatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kata Ka'ab al-Ahbar, untuk membentengi diri kita agar kita tidak sampai tergoda oleh iblis laknatullah, yaitu qiraatul Quran hisnun. Monggo kita lan panjenengan sami membaca Al-Quran sebagai mukjizat terbesar
Nabiullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, Quran ini bisa dan mampu memberikan syafaat. Al-Qur'anu syafi'un musaffa wa mahulun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Bahkan kalau kita pengen menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menguasai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ahlul Qur'an ahlullah wa khassah. Orang yang ahli Al-Qur'an itu ahlinya Allah, keluarganya Allah. Ngapunten ini. Secara gampang beginilah. Kalau kita menjadi keluarganya Bapak Presiden, kalau kita menjadi keluarganya Bapak Panglima, kalau kita menjadi keluarganya Bapak Kasal, kalau kita menjadi keluarganya Bapak Pangkolin Lamil, seumpama begitu, pasti kita ada kedekatan. Apapun gampang, mudah dibantu. Lah kita ini bukan cuman sekedar keluarganya presiden, keluarganya panglima, tapi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, kita harus menjadi ahlul Quran ahlullah. Nah, saat ini kadangkala orang Islam kurang memahami kitabnya, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, sehingga ngapunten ini bahasa kita namung Islam KTP. Dados Islam tapi boten paham terhadap isi di dalam kandungan Al-Quran. Dan kadangkala kalau tidak mau begitu, ya ini setan akan meridu kita, godo kita lan panjenengan sami. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan iblis asyaiton laknatullah, dan kita diselamatkan baik di dunia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Ustadz Blangkon Loreng, Letkol Laut Rohim Hadi Anwar. Mohon izin ngapunten dengan kata apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalas Feva Jaya Mahe Satya Wira Jala Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.